Di kedalaman hutan purba Eropa, di antara bisikan angin dan aroma tanah basah, ada sosok misterius yang dihormati selama berabad-abad. Sosok bertanduk rusa, duduk bersila dengan tenang, mengawasi kehidupan yang tumbuh dan mati dalam siklus abadi. Dialah Cernunnos, dewa bertanduk yang menjadi lambang kekuatan alam, kesuburan, dan keseimbangan semesta dalam kepercayaan pagan Celtic. Nama Cernunnos pertama kali muncul dalam bentuk tulisan pada pilar para pelaut di Paris, yang berasal dari abad pertama Masehi. Namun, keberadaannya mungkin jauh lebih tua dari itu, tertanam dalam akar kepercayaan suku Celtic, sebelum Roma dan kekristenan menginjak tanah-tanah utara. Dalam mitologi Celtic, Cernunnos bukan hanya sekadar dewa. Ia adalah simbol dari siklus kehidupan dan kematian, alam liar yang tidak bisa dijinakan, dan keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Para arkeolog dan sejarawan menduga bahwa sosok bertanduk telah disembah bahkan sejak zaman besi, atau mungkin lebih awal lagi. Beberapa lukisan gua di Las Caus, Perancis Selatan, menggambarkan figur manusia bertanduk yang diyakini sebagai representasi arkais dari Cernunnos. Menurut Miranda Green, seorang pakar arkeologi dan mitologi Celtic, Cernunnos adalah dewa yang menjembatani kehidupan dan kekayaan spiritual, pelindung hewan liar, dan lambang hubungan manusia dengan kekuatan kosmis. Dalam banyak gambaran, Cernunnos digambarkan dengan rusa di kedua sisinya, ular berbentuk tork, kalung khas bangsawan Celtic, melilit tangannya, dan seringkali ditemani oleh hewan-hewan liar. Setiap simbol itu punya makna. Rusa, dengan tanduknya yang terus tumbuh, melambangkan regenerasi dan maskulinitas yang lembut. Ular, makhluk tanah yang sering ditakuti, melambangkan kebijaksanaan bumi, transformasi, dan kekuatan tersembunyi. Sementara tork melambangkan kekuasaan dan status spiritual tinggi. Para druid, pendeta dan penjaga pengetahuan dalam masyarakat Celtic, diduga menjadikan Cernunnos sebagai salah satu tokoh sentral dalam praktik spiritual mereka. Tidak ada kuil batu megah untuk Cernunnos, karena tempat suci baginya adalah alam itu sendiri, pepohonan tua, mata air murni, dan celah-celah gua. Dia bukan dewa langit atau petir. Ia tidak menyuruh manusia tunduk, tapi mengajak mereka hidup selaras dengan alam, menghormati kehidupan hewan dan tumbuhan. Dalam kepercayaan kuno, Cernunnos adalah bagian dari siklus yang menghidupkan panen dan menjaga kelangsungan hidup ternak. Namun, seiring masuknya kekristenan ke Eropa, banyak dewa-dewi pagan dikaburkan, bahkan ditakuti. Cernunnos, dengan tanduknya yang agung, sering disalahartikan sebagai simbol iblis, meskipun tidak ada bukti bahwa bangsa Celtic pernah menganggapnya jahat. Dalam dunia modern, banyak yang menghidupkan kembali citra Cernunnos, terutama dalam gerakan neopaganisme seperti Wicca dan druidry kontemporer. Bagi mereka, Cernunnos bukan masa lalu, tapi cermin dari keharmonisan yang hilang antara manusia dan alam. Cernunnos bukan hanya mitos. Ia adalah pengingat bahwa kita, manusia modern yang hidup di bawah beton dan cahaya neon, masih bagian dari bumi ini. Masih ada roh tua di antara pepohonan, masih ada suara alam yang memanggil kita pulang. Dan di tengah semua itu, sosok bertanduk itu tetap duduk tenang. Menjaga, menunggu, dan mengingatkan. Dalam diamnya, ia mengajarkan keseimbangan.